Stadion GBK jadi saksi Emil Audero debut lawan Bahrain. Joy Pelopesi pamer skill di sesi latihan hari kedua, beri kode bakal starter. Heboh perihal pertemuan Erick Thohir dengan Patrick Kluivert jelang lawan Bahrain. Miss Hilgers jadi sorotan media Eropa usai pulang lebih cepat ke Belanda. Elkan Bagot muncul dengan aksi berkelas jelang laga penentuan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kekuatan timnas Indonesia berkurang setelah Miss Hilgers mengalami cedera saat menghadapi Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran Belanda tersebut absen pada pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Melansir laman Kita Garuda, penggawa asal klub FC20 tersebut mengalami cedera di bagian pangkal paha. Setelah menjalani perawatan, akhirnya diputuskan Hilgers akan kembali ke Belanda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Miss Hilgers menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan tim dokter timnas Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu dekat. Bunyi pengumuman di laman Kita Garuda. Saat ini Miss Hilgers sudah meninggalkan Jakarta untuk terbang ke Belanda pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Tercatat selain Hilgers, beberapa pemain lainnya yakni Sandy Wells hingga Leromeni masih mendapatkan perawatan. Peran Miss Hilgers sejatinya vital di sektor belakang timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Kehilangan Miss Hilgers membuat Patrick Kluivert bakal melakukan pilihan sulit, mengingat banyak pemain pengganti punya kualitas tidak jauh berbeda, mulai dari Rizky Ridho, Jordi Amat hingga Muhammad Ferrari. Ketum PSSI Erick Thohir melakukan pertemuan dengan jajaran pelatih timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain. Pada pertemuan tersebut, Erick Thohir meminta timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat menjamu Bahrain di Stadion GBK. Laga itu bakal digelar di Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Pasalnya, kalah atas Australia, optimisme skuad Garuda menatap Piala Dunia seakan runtuh. Hasil minor tersebut membuat Indonesia tersingkir dari persaingan untuk merebut peringkat kedua klasemen ataupun zona lolos otomatis. Apalagi kekalahan tersebut terjadi dengan skor yang sangat telak, yakni 1-5. Meskipun begitu, Erick Thohir meminta agar timnas Indonesia tidak berlarut dalam hasil negatif tersebut, karena pertandingan selanjutnya telah menanti. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa bisa tampil di Piala Dunia, tulis Erick Thohir. Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzard, Gerard van den Broek, serta penasihat teknis PSSI yakni Jordi Craft. Pertemuan Erick Thohir dengan tim pelatih timnas Indonesia dilakukan dalam rangka persiapan timnas Indonesia sebelum meladeni perlawanan timnas Bahrain. Saya bertemu dengan tim pelatih timnas Indonesia. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan juga pemain timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, tegas Erick Thohir. Posisi kiper menjadi sorotan dalam laga krusial antara timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion GBK. Dengan pentingnya duel kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, keputusan Patrick Kluivert untuk memilih penjaga gawang utama seakan sangat menentukan. 4 nama masuk dalam opsi, yakni Martin Paes, Emil Audero, Nandi Orgawinata dan juga Hernando Ari. Namun melihat hasil pahit kekalahan 1-5 dari Australia, ada kemungkinan besar terjadi rotasi di bawah Mister Gawang. Kekalahan di Sydney memang bukan sepenuhnya kesalahan Paes. Akan tetapi dampak psikologis bagi sang kiper tetap harus diperhitungkan oleh tim pelatih. Tanda-tanda perubahan kiper semakin terlihat ketika 3 penjaga gawang cadangan langsung menjalani latihan khusus begitu tiba di Indonesia. Latihan ini dipimpin oleh pelatih kiper yakni Sjoerd van den Broek. Menurut saya, kekalahan 1-5 lalu secara psikologis pasti berpengaruh pada mental Martin Paes. Soal seberapa persen penurunan psikis itu, dari pengalaman saya sebagai mantan kiper dan sekarang jadi pelatih kiper, pasti ada dampaknya, kata mantan kiper timnas Indonesia tersebut. Rotasi kiper pun semakin kuat menjadi opsi
demi menjaga kestabilan mental tim serta memberikan kesempatan bagi nama lain. Sejumlah pihak menilai bahwa laga melawan Bahrain adalah momentum tepat untuk menurunkan Emil Audero. Kiper keturunan Indonesia Italia berpotensi menjalani debutnya bersama dengan Garuda. Saya kira lawan Bahrain momentum tepat untuk memberikan kesempatan Emil Audero tampil. Martin Paes bisa cooling down dulu. Mental bertanding dan juga motivasi dia akan pulih kembali di pertandingan berikutnya. Jelas Hermansyah. Namun pergantian kiper bukan menjamin kemenangan bagi timnas Indonesia. Audero tetap harus membuktikan diri di atas lapangan. Jika Emil Audero diturunkan, semua elemen tim dan juga publik harus mendukung. Karena partai lawan Bahrain jadi penentuan masa depan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pungkas mantan kiper timnas Indonesia tersebut. Apakah Emil Audero akan mengenakan seragam timnas Indonesia untuk pertama kalinya saat melawan Bahrain di GBK? Kita tunggu saja. Pengamat sepak bola nasional yakni Supriyono Prima berpendapat Joey Pelopessi layak menjadi starter saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Joey Pelopessi belum mendapat kesempatan debut bersama dengan skuad Garuda. Saat skuad Garuda menghadapi Australia pada Kamis 20 Maret 2025 lalu, pemain 31 tahun tersebut tak merumput, tim merah putih kalah 1-5 dalam laga tersebut. Pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert memasang dua gelandang di lini tengah yakni Tom Haye dan juga Nathan Chiawan. Di babak kedua, giliran Evergener yang giliran merumput. Dalam catatan saya, ada yang miss yaitu menempatkan satu gelandang pekerja. Saya berharap Joey Pelopessi kemarin tidak ada sosok dia sebagai starter, kata Supriyono. Selain Pelopessi, Supriyono menilai timnas Indonesia butuh karakter pemain yang berani mengerangsek ke zona yang berbahaya bagi lawan. Dalam hal ini menurutnya akan jadi momentum tepat bagi Ragnar Oratmangun yang bisa kembali tampil usai absen melawan Australia. Kalau melihat kemarin, memang kita tidak punya pemain yang punya keberanian penetrasi ke dalam dan juga penetrasi ball tipe itu dimiliki oleh Ragnar Oratmangun. Dia bisa mengganti Rafael Strijk, ucap Supriyono. Selain itu Supriyono menyebut tim besutan Patrick Kluivert butuh tambahan daya gedor dari Ricky Kambuaya untuk jadi pembeda. Menurutnya performa Marcelino Ferdinand sedikit minor lawan Australia, sehingga aliran bola tak lancar menuju zona pertahanan lawan. Oleh Romeni tetap jadi target man. Sesekali memberikan kebebasan kepada Marcelino karena kemarin seperti kebingungan. Atau jika tidak ada Marcelino, bisa diselipkan di Kambuaya. Dia nothing the loss dan berani penetrasi. Oratmangun dan Ricky Kambuaya layak menurut saya, kata Supriyono. Elkan Bagot bermain gemilang untuk Blackpool FC dalam kasta ketiga Liga Inggris ataupun League One 2024-2025. Elkan Bagot bermain sebagai starter dan juga selama 90 menit untuk membawa Blackpool FC menang. Elkan Bagot berperan sebagai bek tengah kiri untuk Blackpool FC. Dia mendapatkan rating 7,6. Penampilan ini menjadi yang ke-15 untuk Bagot bersama dengan Blackpool FC dalam berbagai kejuaraan musim ini dengan 13 diantaranya di League One. Bek 22 tahun tersebut sempat absen selama 5 bulan untuk Blackpool FC. Hal itu karena ia cedera dan juga sedang berjuang untuk menjadi konsistensi menit bermain. Elkan Bagot memilih untuk tidak membela timnas Indonesia dalam kejutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret ini. Pemain kelahiran Bangkok tersebut absen ketika timnas Indonesia dikalahkan timnas Australia 1-5 pada Kamis 20 Maret 2025. Pada 16 Maret 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta netizen untuk tidak menghakimi keputusan Elkan Bagot yang sedang memperjuangkan karirnya di klub. Elkan Bagot adalah pemain pinjaman Blackpool FC dari FC Witon selama semusim. Kontrak Elkan Bagot dengan FC Witon akan habis pada Juni 2025, sehingga ia perlu bertanding untuk menarik perhatian klub lain pada musim depan. Mari kita doakan semoga Elkan Bagot terus tampil baik dan tampil apik di Blackpool FC. Dan semoga saja Elkan Bagot nantinya bisa bergabung kembali dengan skuad Garuda. Seperti diketahui, skuad Garuda sangat membutuhkan jasa dari Elkan Bagot. Elkan Bagot merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang tampil menonjol di klubnya masing-masing. Elkan juga bisa menjadi opsi yang bagus bagi lini belakang timnas Indonesia. Terlebih sekarang Miss Hilgers mengalami cedera. Postur tubuhnya yang menjulang menjadi keunggulan tersendiri bagi skuad Garuda. Elkan Bagot bukan hanya bisa diandalkan sebagai bek, tapi juga
bisa menjadi pemecah kebuntuan saat situasi penting seperti sepak pojok. Maka dari itu semoga rekan Bagot bisa terbuka dan juga bisa membela timnas Indonesia di masa mendatang, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Cina dan juga Jepang.